Pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan, nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya sehingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah, ada kewajiban lebih lanjut di peraturan pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Kita selaku BPKH, kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji. Sehingga prioritas kita memang terkait perhajian, Mbak. Dana haji tentu mau ditingkatkan manfaatnya itu. Ada instrumennya, yaitu surat sukuk. Oke, begitu manfaatnya dapat, manfaatnya pindah ke APBN. APBN itu adalah satu-satunya dompet pemerintah. Di dalam dompet itu, duit halal sama haram bercampur. Duit pajak tax amnesty kan duit haram sebetulnya. Jadi waktu dia bercampur, lalu dikeluarkan. Kemana? Ya, you nggak bisa bilang itu nggak ke infrastruktur. Gimana taunya? Duitnya udah masuk di dompet yang sama. Itu problemnya. Dana haji insya Allah aman. Kalau misalkan besok lusa, kalau ada hambatan, calon jamaah haji mau ngambil setoran lunas atau mau diambil semua, bisa lapor ke DPR. Pasti kita panggil BPK. Anda berkali-kali bilang aman, aman, aman. Jadi Anda percaya penuh bahwa memang pengelolaan ada ukuran-ukuran yang jelas. Ada BPK, kemudian ada laporan terbuka di Komisi 8, ada kemudian di website mereka ada. Jadi itu bisa dikonfrontir kok. Kalau saya silakan juga kalau rakyat distrust dengan BPKH, kita juga siap menerima aduan masyarakat itu ke di mana yang letak tidak distrust itu kepada DPR, siap kita. Indikator-indikator itu seharusnya sudah cukup untuk membuat rakyat percaya pada pengelolaan dana haji ini, Bung Rocky, atau ada yang lain? Bukan, dalam keadaan orang tidak percaya, orang nuntut lebih dari sekedar laporan. Mesti ada sampai tingkat polisi. Karena ini udah menyangkut orang bukan lagi nggak paham, ya nipu tapi kita nggak bisa bongkar. Itu yang mesti bisa dibaca oleh DPR. Jadi bagi saya, Yandri, memang dia punya fungsi itu. Tapi menggonggonglah pada pemerintah, jangan menggonggong ke analis, ke saya. Itu salah kaprah. Enggak. Semua terbuka, yang pemerintah yang salah kita kritisi, tapi yang benar juga kita harus sampaikan benar gitu. Jangan juga kita salahkan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Mengejutkan. Diduga dana haji dikorupsi. KPK perlu tangkap dan penjarakan si Yakut. Pakai uang negara 21,7 miliar rupiah untuk umumkan pembatalan haji 2021, dugaan adanya korupsi di Kemenak semakin kuat. Berita ini dikutip dari demokrasi.id. Ada dugaan korupsi di Kementerian Agama atau Kemenak yang memakai uang negara sejumlah 21,7 miliar untuk mengumumkan pembatalan haji 2021. Kemenak memakai uang 21,7 miliar rupiah untuk mengumumkan pembatalan haji 2021. Penggunaan uang sebesar itu tidak jelas dan diduga korupsi. KPK harus segera turun tangan, kata aktivis politik Rahman Simatupang Rabu 1 September 2021. Menurut Rahman, penggunaan 21,7 miliar rupiah untuk mengumumkan pembatalan haji 2021 sangat tidak masuk akal. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengumumkan pembatalan haji 2021 melalui video streaming YouTube. Itu biayanya murah sekali, jelasnya. Rahman mengatakan, pihak BPK harus segera mengaudit penggunaan uang tersebut yang digunakan untuk mengumumkan pembatalan haji 2021. Audit BPK bisa menjadi dasar KPK memeriksa Menteri Agama dan pejabat terkait, paparnya. Anggota Komisi 8 dari fraksi Demokrat, Ahmad mengkritik alokasi anggaran hingga 21 miliar rupiah lebih oleh Kementerian Agama atau Kemenak untuk program diseminasi atau menyampaikan informasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021. Hal itu disampaikan Ahmad saat rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Agustus. Ia mempertanyakan penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah itu untuk masalah yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat luas. Ini kan Pak Menteri sudah menjelaskan pembatalan ibadah haji sebab musababnya. Saya yakin seluruh calon jemaah dan masyarakat Indonesia sudah tahu soal pembatalan ini.
Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai 21 miliar rupiah gitu, kata Ahmad. Yakut tak merespon kritik anggaran 21 miliar rupiah. Ia hanya menjawab program renovasi tata ruang ibadah haji. Ia menjelaskan program ini bukan merenovasi kantor Kemenak. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk perawatan asrama-asrama haji di seluruh Indonesia. Diduga dana haji dikorupsi, KPK perlu periksa Menak Yakut Khalil Qumas. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang biasa gagah saat bicara isu radikal begitu menyedihkan saat urus ibadah haji. Sebelumnya mantan Menteri Agama Fakhrul Razi juga membatalkan pelanggaran ibadah haji 2019. Alasan keduanya sama, karena pandemi COVID-19 demi keselamatan jemaah. Alasan ini seperti hadis sahih yang tidak bisa dibantah, lebih tepatnya jurus ampuh menutupi ketidakmampuan. Lebih mengembaskan lagi, selain alasan pandemi, Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH selalu bersumber soal harga sebenarnya dana haji 69 juta rupiah, sedangkan yang dibayar calon haji hanya sekitar 35,2 juta rupiah. Kekurangan biaya disubsidi 33 jutaan rupiah per jamaahnya. Padahal publik juga sudah tahu subsidi ini pakai dana abadi umat yang uangnya bersumber dari calon haji juga. Jajak Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis atau lembaga JBA, menilai persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan 2021 sebagai puncak dari bobroknya pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPKH tidak sesuai aturan, bahkan dugaan korupsi. Berikut penjelasan JBA terkait persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis. Kenaikannya sebesar 123 miliar rupiah. Sebelumnya, tahun 2021 belanja operasional menghabiskan anggaran 167 miliar lebih rupiah. Dan tahun 2020 anggaran yang dihabiskan naik menjadi 291 miliar rupiah lebih. Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis. Hal ini cukup janggal mengingat dalam 2 tahun ini tidak ada jemaah haji yang diberangkatkan. Kedua, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak yang ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai, pada praktiknya seluruh biaya diambil dari kas BPKH. Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jemaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dalam satu kasus ini sebesar 1 miliar rupiah lebih. Terakhir, dalam pengelolaan belanja operasional kantor juga ditemukan banyak penyimpangan. Contohnya pada Oktober tahun 2019 pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah. Ungkapnya rilis yang diterima redaksi Kamis 10 Juni 2011. Faktanya, kata dia, kegiatan ini tidak lain pelesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan per sesi pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksana kegiatan oleh PT AG yang bergerak di jasa perjalanan. Akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar 493 juta rupiah lebih. Modus temuan, pemborosan pembayaran uang harian 351 jutaan lebih, biaya penginapan 141 juta rupiah lebih, markup karena biaya tidak sesuai. Berdasarkan temuan di atas, lanjut dia, JBA meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yakut Khalil Qumas serta Anggito Abimanyu. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji atau biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH serta program pelatihan manajemen perjanjian di Mekah dan Madinah. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.